Umat Allah yang terkasih, selamat pagi semua. Kalau kita mengikuti konklav pemilihan Paus kemarin, di mana kemudian para kardinal memilih rekan mereka, Kardinal Francis Robert Prevost, yang kemudian mengambil nama Paus Leo ke-14. Maka kalau kita mengikuti, sebelum para kardinal mengucapkan janji mereka di atas kitab suci, menempelkan tangan, kemudian mengucapkan janji untuk menjaga kerahasiaan konklav, didahului dengan para kardinal menyanyikan Veni Creator Spiritus, sebuah tradisi tua di mana ketika gereja akan memulai konklav, mengadakan konsili, mengadakan sinode, gereja selalu mengawali dengan memohon datangnya Roh Kudus, Veni Creator Spiritus, untuk membimbing, menuntun, supaya apa yang dibuat, konsili yang dilaksanakan, pemilihan paus, senantiasa bukan didasarkan kepada kehendak pribadi orang-orang yang ada di situ, tetapi merupakan kehendak dari Roh Kudus sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, Roh Kudus inilah atau yang dalam bacaan Injil disebut sebagai Parakletos, seorang penghibur dan penolong, dijanjikan oleh Tuhan ketika akan meninggalkan dunia ini kepada para murid-Nya. Maka saudara-saudari yang terkasih, kedatangan Roh Kudus menjadi amat penting yang akan membimbing dan menuntun gereja sendiri dalam perjalanan persiarahannya. Maka mari kita melihat bagaimana Roh Kudus itu membimbing gereja sepanjang perjalanannya. Karya Roh Kudus itu pertama-tama kita lihat dalam bacaan pertama yang kita dengarkan tadi. Dalam bacaan pertama, penulis kisah para rasul yang menurut tradisi adalah Lukas sendiri, kita melihat bagaimana ketika gereja mulai bertumbuh dan berkembang, gereja menghadapi sebuah persoalan doktrinal yang sangat sulit pada masa itu. Saudara-saudari yang terkasih, persoalan itu didasarkan pada sebuah pertanyaan, apa yang harus dilakukan seseorang untuk diselamatkan? Kurang lebih 15 sampai 20 tahun pertama ketika gereja bertumbuh dan berkembang, hampir semuanya adalah orang-orang dengan latar belakang Yahudi. Dan itu tidak menimbulkan persoalan apa-apa. Tetapi ketika sesudah 15-20 tahun itu, sebagaimana yang kita dengarkan tadi, gereja kemudian mulai muncul pengikut-pengikut Kristus dengan latar belakang bukan Yahudi atau non-Yahudi. Orang-orang dengan latar belakang Yunani, orang-orang dengan latar belakang Asia ataupun juga dari Romawi, kemudian muncul persoalan penting dalam gereja. Apakah orang-orang yang baru masuk ini perlu untuk disunat mengikuti adat istiadat Yahudi atau tidak? Persoalan ini sangat mempengaruhi kehidupan gereja awal. Teristimewa gereja yang mulai bertumbuh di kota-kota seperti Antioquia, Kilikia, dan sebagainya. Maka kemudian gereja mengadakan konsili yang pertama, yakni konsili di Yerusalem, di mana gereja perlu untuk mendengarkan Roh Kudus itu sendiri dengan para rasul sebagai sendi utama dari gereja yang kita dengarkan dalam bacaan kedua, dalam penglihatan dari Yohanes sendiri. Dalam pembuangannya di Pulau Patmos, Yohanes kemudian melihat gereja sebagaimana yang dikatakan sebagai Yerusalem yang baru, di mana kota itu didasarkan pada 12 dasar
para rasul sebagai dasarnya, yang mengingatkan akan salah satu sifat gereja, yakni apostolik, bahwa gereja didasarkan pada iman para rasul sendiri yang merupakan batu dasar dari gereja sendiri. Maka saudara-saudari, kemudian kita mendengarkan bagaimana gereja membimbing para rasul, para penatua, dan para utusan yang diundang untuk hadir dalam konsili di Yerusalem. Dan akhirnya kita mendengarkan bagaimana dikatakan bahwa adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Di mana di sana Roh Kudus membimbing para rasul, membimbing gereja muda untuk menemukan kepastian doktrin yang benar untuk menghindari gereja dari perpecahan. Saudara-saudari yang terkasih, maka dari itu pada hari ini kita diajak untuk merenungkan sungguh-sungguh bimbingan dari Roh Kudus yang diutus Tuhan kepada kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, tanpa bimbingan dan tuntunan Roh Kudus bagi para rasul dalam konsili Yerusalem, maka mungkin saja keputusan yang diambil dapat membawa perpecahan sendiri. Kalau keputusan yang diambil berdasarkan ego, feeling good dari para murid, para rasul yang notabene semuanya orang Yahudi, termasuk Paulus di sana, maka mungkin saja cerita tentang gereja menjadi lain, mungkin saja gereja terpecah-pecah mengikuti etnis, mengikuti suku, mengikuti negara atau kelompok-kelompok tertentu. Karena bimbingan Roh Kudus, gereja dihindarkan dari perpecahan. Maka saudara-saudari yang terkasih, kehadiran Roh Kudus menjadi sangat penting dalam hidup gereja. Sehingga kita masih sampai sekarang, sifat kekatolikan gereja, universalitas gereja menjadi ciri penting dari sebuah gereja. Saudara-saudari yang terkasih, maka pertama-tama yang perlu kita ingatkan dalam diri kita bahwa Roh Kudus itu sangat penting. Kita yang telah dibaptis dalam Kristus menerima anugerah Roh Kudus dan teristimewa lewat sakramen Krisma, kita diingatkan untuk senantiasa membimbing diri kita, membiarkan diri kita dibimbing dan dituntun oleh Roh Kudus. Dan bukannya mengikuti feeling good, apalagi mengikuti gosip, apalagi kata orang lain. Mari hari ini gereja mengundang kita, mengingatkan kita, mari kita membiarkan hidup kita dibimbing oleh Roh Kudus. Supaya apa? Kita tahu kita melangkah dengan benar. Roh Kudus itu dalam bacaan Injil dikatakan punya peranan dua hal, yakni mengajar dan mengingatkan. Maka mari pertama-tama semoga kita senantiasa dalam hidup berkeluarga, hidup imamat maupun hidup membiara, kita membiarkan diri kita dibimbing oleh Roh Kudus. Karena sangat cilaka kalau kita dibimbing oleh feeling good, apalagi oleh kata orang, gosip tetangga, maka akan ada kehancuran di sana. Ya, maka mari kita membiarkan hidup kita pertama-tama dibimbing oleh Roh Kudus. Dan yang kedua, tanda bahwa orang dibimbing oleh Roh Kudus adalah mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan, yakni hidup dalam kasih. Gereja tanpa kasih adalah gereja yang tidak dibimbing oleh Roh Kudus, maka yang ada adalah perpecahan. Mari semoga Ekaristi Kudus menguatkan kita, meneguhkan kita untuk senantiasa hidup dalam Roh Kudus, hidup dalam kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin.